Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, masyaallah muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah taala yang mana Allah juga senantiasa memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Hingga di kesempatan kali ini kembali kita bisa bertemu dan melanjutkan lagi pelajaran-pelajaran yang sangat berharga dari ilmu bahasa Arab. Yang mana kita masih belajar dari kitab Durusulullah al-Arabiyyah liwaridatikin biha karya Dr. Abdul Rahim rahimahullah taala, terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan alhamdulillah insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada pelajaran yang baru, ya, yaitu pelajaran kedua dari kitab jilid yang ketiga. Jadi kitab ketiga pelajaran yang kedua. Silahkan yang sudah punya buku bisa dibuka ya, halaman ke-20 ya. Halaman ke-20 dari kitab jilid yang ketiga. Baik. Nah, di pelajaran yang kedua Ad-Darsus Tsani, mu'allif menyampaikan sebuah dialog ya yang cukup panjang terkait dengan apa yang ingin disampaikan pada pelajaran yang kedua ini. Nah, sekarang coba kita ambil faedah dari apa yang beliau sampaikan di dalam pelajaran kedua ini. Baik. Kita baca yang pertama dari Al-Mudaris dan juga dari para muridnya ya. Al-Mudaris, Pak Guru. Beliau bertanya, Aina Hamidun? Di manakah Hamid? Maka Faisal pun jawab, saya tiba qalil. Dia akan datang sebentar lagi. Ya, setelah yang sedikit, artinya sebentar lagi. Ya. Insya Allah, yaitu insya Allah. Ra'aituhu wa huwa yadkhulul hammam. Saya telah melihatnya dan dia sedang masuk ke kamar mandi. Baik. Lalu Pak Guru bertanya lagi, wa aina Hamzah? Di mana Hamzah? Maka Faisal pun menjawab, bahasanya kharaja minal fasal, dia keluar dari kelas, wa huwa yahmilu kutubahu, dan dia membawa ya buku-bukunya. Adzunnu annahu raja'a ilal mahja. Saya kira dia akan kembali ke asrama. Nah, ini menurut Faisal. Maka mu'allif mengatakan ra'aituhu wa huwa yadkhulul mustawsaf la'allahu marid. Saya telah melihatnya dan dia telah masuk ke klinik ya, masuk ke klinik atau UKS kalau sekolahnya. La'allahu marid ya. Mungkin dia sedang sakit. Nah, kata Pak Guru, syafahullah, semoga Allah memberikan kesembuhan kepadanya. Mata raja'tu min Makkah ya ikhwan, kapan kalian kembali dari Mekah wahai saudara-saudara? Maka Faisal pun menjawab bahwasanya roja'na masa ams. Kami ya datang pada kemarin sore. Ya, maksudnya sore itu ya setelah lewat jam 12 siang ya. Jadi roja'na masa ams ya. Jadi kami ya, kembali atau kami pulang pada kemarin sore. Kharajna min Makkah wa syamsu tatlu. Kami keluar dari Mekah saat matahari sedang terbit. Wasolna Thayyibat Thayyibah, dan kami sampai di Thayyibat Thayyibah. Apa ini Thayyibat Thayyibah? Nah, Thayyibah ini adalah sebutan lain dari kota Madinah ya, yang mana ini Nabi sendiri yang menyebut seperti itu dalam riwayat Muslim ya, bahwasanya belum menyatakan hadhihi Thayyibah. Ini adalah kota yang baik ya, maknanya bahwasanya kota yang ya, yang suci ya, kota yang bersih dan kota yang mulia. Jadi seperti itulah ya. Ini makna dari Thayyibah. Jadi wa wasalna Thayyibah, dan kami sampai di kota Madinah ini. Wan nasu yakhrujuna minal masjid, dan saat itu ya manusia sedang keluar dari Masjid An-Nabawi, dari Masjid Nabawi pada sholat zuhur, setelah mereka sholat zuhur. Nah, ini bisa kita pahami ya. Masaknya di sini adalah setelah sholat zuhur. Jadi batasnya antara sobah dan masa itu ketika matahari di atas kepala. Dan ketika matahari dan tergelincir, maka itu masuk waktu zuhur. Sehingga selesai sholat zuhur, ya ini sudah masuk waktu masak. Ya, baik. Nah ini jawaban dari Faisal. Lalu Pak Guru mendoakan, taqabbalallahu umratakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima umroh kalian. Alhasil mengatakan amin ya. Lalu Pak Guru bertanya lagi, Iqra al-haditha al-maktuba 'ala saburati ya Muawiyah.
bacalah hadis yang tertulis di papan tulis wahai Muawiyah. Maka Muawiyah menjawab, Muawiyah pun dia langsung berdiri dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dia baca sambil berdiri. Maka Pak Guru mengingatkan, Iqra wa anta jalis, baca aja kamu sambil duduk ya. Kamu baca, ya baca olehmu dan kamu dalam keadaan duduk. Maka Muawiyah pun mengatakan, uridu an aqra'a wa ana waqif. Saya ingin ya membacanya dan saya dalam keadaan berdiri. Nah, maka Pak Guru mengatakan, kamu tasya, terserahlah kamu gimana ya, sama yang sesuai dengan apa yang kamu kehendaki. Baik. Maka Muawiyah pun mulai membaca. Ya, an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir semoga Allah beridhonya, beliau berkata, ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid, dan beliau sedang berada di masjid. Faqala, lalu kemudian beliau bersabda, sholli rakaatain. Ya, salatlah 2 rakaat. Ya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini ketika masuk masjid, ya Nabi memerintahkan kepada kita untuk sholat 2 rakaat atau yang biasa dikenal dengan sholat tahiyatul masjid, ya. Sholat tahiyatul masjid. Nah, ini dalilnya bahwa Nabi yang langsung memerintahkan. Di dalil yang lain juga disebutkan ketika bahkan beliau sedang khutbah Jumat, ya, sedang Jumat, ketika ada orang yang datang langsung duduk, maka beliau menjeda khutbahnya dengan menyuruh kepada orang itu untuk sholat sunat dulu 2 rakaat. Ya, hadis yang lainnya juga menunjukkan demikian, ya, ketika ada beliau sedang ada di masjid, lalu kemudian ada seorang sahabat yang datang lalu sholat dengan sholat yang cepat, ya. Ketika selesai sholat maka kemudian beliau mengatakan untuk kembali dan wudhu, lalu kemudian datang lagi sampai 3 kali, ya berarti dia baru kemudian menyadari bahwasanya sholatnya tidak benar, ya, kemudian diajarin Nabi SAW. Ini semua menunjukkan apa? Menunjukkan dalil bahwasanya disyariatkannya bagi kita ketika masuk ke masjid itu sholat dulu 2 rakaat. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Setelah ini Muawiyah membaca, maka Pak Guru mengatakan, asyrahu lakum ad-darsal an. Saya akan menjelaskan kepada kalian pelajaran sekarang. Fasma'u, maka dengarkanlah. Wala taktubu syai'an, jangan menulis apapun. Wa ana asyrah, ketika saya sedang menjelaskan. Ta'ti, ya jadi ini dari apa? Aturan dari Pak Guru seperti itu. Lalu isi penjelasannya apa? Ta'ti al-waw li ma'anin katsirah. Jadi waw itu memiliki makna yang banyak. Kan kita tadi dapat banyak waw kan di sini ya. Wala taktubu, ya, kemudian di sini ada wa huwa. Ya, ini adalah waw, ya. Yang lain juga banyak, ya. Misalkan di sini iqra wa anta, ini juga ada waw, ya. Ini juga ada waw, ya. Jadi waw ini banyak maknanya, ya. Ya, termasuk dari awal misalkan, nah di sini ada waw, ya, waw, wahwa yadkhulu, wahwa yahmilu, dan banyak. Nah, ini terkait dengan waw tersebutnya. Jadi Pak Guru sekarang menjelaskan, ya. Ta'ti al waw li ma'anin katsirah. Waw ini memiliki makna yang banyak. Minha diantaranya adalah al-ataf, yaitu sebagai penghubung, ya, ataf atau penghubung sebuah kalimat. Contohnya misalkan kharaja Zubairun wa Hamidun, ya, telah keluar Zubair dan Hamid. Nah, Hamid di sini karena wa Hamidun maka maknanya sama dengan Zubair, ya. Jadi yang keluar kharaja Zubairun wa kharaja Hamidun. Nah, jadi seperti itu mana. Jadi Hamid juga keluar. Nah, lalu contoh yang lainnya, darosna al-yauma as-sirata wal fiqh. Ya, jadi atau itu seperti ini. Jadi setelah wawnya ini sebenarnya maknanya sama dengan depannya, ya. Ya, jadi kami nih pada hari ini telah belajar sirah dan fikih. Nah, ini bisa di kalimat lengkapnya kan bisa juga, ya, darosna al-yauma as-sirata wa darosna al-fiqh, ya, bisa seperti itu. Tapi cukup diringkas dengan wawnya saja, ya, darosna al-yauma as-sirah wal fiqh. Nah, lalu yang berikutnya, akal tu wa syarabtu. Ya, saya makan dan saya minum. Wawnya di sini waw atau. Lalu yang berikutnya, contoh lain, makna yang lain dari waw adalah wa minha al-qasam. Ya, waw juga bisa bermakna sumpah. Contohnya adalah wallahi, ya, demi Allah. Ma ra'aitu, saya tidak melihatnya.
Dan waw perintah ini ya wawul qasami min ahrufil jar. Waw qasam termasuk huruf-huruf yang menjadikan kata setelahnya itu majrur. Baik, sehingga di sini mereka wallahi ya dengan kasroh ya. Lalu juga diantara makna yang lain dari huruf waw. Minha diantaranya adalah hal, ya keadaan. Contohnya misalkan Ata itu Nabi SAW wahwa fil masjid. Saya datang kepada Nabi SAW dan beliau ketika itu sedang ada di masjid. Nah, ini menunjukkan keadaannya, keadaan baginda Nabi SAW ketika dia datang. Ai maknanya adalah hala kaunihi fil masjid, yaitu keadaan beliau ketika ada di masjid. Lalu contohnya yang lain, ra'aitul hasana wa huwa yakhruju minal maqsif al-maqsaf ya. Saya melihat Hasan dan dia wawunya nih dan dia sedang keluar dari kantin. Nah, ini wawunya adalah wawul hal yang menjelaskan tentang keadaannya ya. Lalu berikutnya ya. Contohnya ai ya masuk makna dari ini ya wa huwa yakhruju minal maqsaf ini yakni ai hala khurujihi minhu, yaitu keadaan ketika dia sedang keluar ya, sedang keluar darinya. Lalu kemudian contoh yang lainnya wa ilaikum amsilatan ukhra li wawil hal ya, untuk kalian ada contoh-contoh lain terkait dengan waw hal ini. Contoh yang pertama, mata abi wa ana shawirun ya, jadi bapakku telah wafat ketika aku masih kecil. Nah, di sini wawunya ini adalah wawul hal. Lalu kemudian contoh yang berikutnya adalah dakhaltul masjida wal imamu yarka. Ya, saya telah masuk ke masjid ketika imam sedang rukuk. Ya. Lalu yang ketiga contohnya la ta'kul wa anta sya'ban. Jangan kamu makan ketika kamu sudah kenyang. Nah, setelah Pak Guru menjelaskan ya contoh-contoh ya terkait dengan macam-macam waw tadi, maka kemudian ya Pak Guru menanyakan kepada para siswanya, "Ta'alakum fahimtum?" Ya, mudah-mudahan kalian paham. Nah, untuk menguji maka Pak Guru menanyakan kepada para muridnya, "Hatilan misalan li wawil ataf ya Ayyub." Ya, datangkan sekarang contoh untuk waw ataf wahai Ayyub. Nah, maka Ayyub pun menjawab, "Dhahabtu ila suqi washtaraitu asya'a." Ya, saya telah pergi ke pasar dan saya telah membeli sesuatu. Ya. Nah, maka Pak Guru mengatakan ahsanta, bagus jawabanmu. Ya. Lalu Pak Guru minta lagi murid yang lain, hati misalan li wawil qasam. Ya. Datangkan kepadaku contoh untuk waw qasam ya, Muawiyah, wahai Muawiyah. Maka Muawiyah pun mengatakan, wallahi ma ghibtu qat. Demi Allah, saya tidak pernah ghaib sekalipun. Ya. Maka Pak Guru mengatakan ahsanta, bagus kamu. Lalu Pak Guru bertanya lagi, hati misalan li wawil hal ya Faisal. Ya, datangkan kepadaku ya contoh untuk waw hal wahai Faisal. Ya, maka Faisal mengatakan dakhaltul masjidah wal imam yaktub. Saya masuk ke masjid ketika imam sedang berkhutbah. Baik. Maka Pak Guru mengatakan ahsanta, bagus ya. Hati misalan akhar ya Yunus. Datangkan contoh yang lain wahai Yunus. Yunus pun mengatakan talabtul ilma wa ana kabir. Saya ya menuntut ilmu ya, ketika saya sudah dewasa ya, atau sudah besar ya. Lalu Pak Guru menyatakan bagus ya. Lalu beliau bertanya kepada Ubaidillah ya. Ya Ubaidillah, wahai Ubaidillah ya. Uzkur ayatan fiha wawun lil hal. Sebutkan sebuah ayat yang di dalamnya ada wawu hal. Maka Ubaidillah pun ya menjawab, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat yang dibaca, innalladzina kafaru wa matu wa hum kufarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Surat Al-Baqarah ayat 161. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati
sedangkan mereka dalam keadaan kafir, maka mereka itulah atas mereka laknat dari Allah, para malaikat dan semua manusia. Maka Pak Guru menanyakan, aina wawul hal fi hadil ayat. Mana wawul hal pada ayat ini? Ya, maka Ubaidillah menyatakan fi qouli ta'ala wa hum kufar, sedangkan mereka dalam keadaan kafir. Jadi dalam ini hum kufar ini yang menunjukkan wawu halnya. Baik, lalu berikutnya ya Pak Guru mengatakan ahsanta, ya bagus. Bakia salah sedekah ya, tinggal tersisa 3 menit lagi. Fahal min soal, maka apa ada yang bertanya? Muawiyah pun mengatakan na'am. Ya, ladaya soal. Iya, saya punya soal. Saya punya pertanyaan. Pertanyaan, ma makna al-hurum fi qouli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Apa makna al-hurum dalam firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian ya membunuh binatang buruan sedangkan kalian dalam keadaan ihram. Surat Maidah ayat 95. Maka Pak Guru mengatakan maknanya adalah muhrimun, orang-orang yang sedang ihram. Mufraduha haramun, ya, bentuk tunggalnya dari kata haram, ya. Artinya adalah muhrim, orang yang ihram. Kamu ayah mengatakan jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan balasan kepada berupa kebaikan. Lalu yaridul jaros wa yakhrujul mudaris wa yaqul, maka bel pun berbunyi, ya, dan Pak Guru keluar dari kelas sambil mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah ini selesai dari dialog yang ada di pengantar pelajaran kedua dari kitab jilid yang ketiga. Maka insya Allah nanti kita sambung dengan latihan-latihannya supaya kita semakin mendapatkan banyak faedah dari apa yang disampaikan mu'alif dalam pelajaran kedua ini. Demikian untuk pertemuan kali ini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima dan menjadikan amal kebaikan untuk kita semuanya, dan kita cukupkan dengan doa kafir majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.